Oke, eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Oke, mungkin perkenalkan dulu. Nama aku Haikal Muhammad Gemilang, bisa dipanggil Haikal, seorang engineer di sumber daya air. Meskipun saya itu lebih suka menganggap diri saya adalah sebuah hydrologist, karena eh, aku tuh kebanyakan kerjanya sebagai ya berkutat dengan hidrologi. Masih belum berani jujur kalau megang software-software hidrolik gitu karena belum terlalu ngerti dalamnya gimana. Oke, jadi sekarang nih di video ini aku tuh bakal jelasin tentang metode rasional. Sebenarnya ini kalau misalkan kalian ya sekilas ngelihat, aduh kayaknya rasional apa ya terlalu gampang banget lah. Cuman Q sama dengan CIA, um, des ya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Mungkin pas kuliah udah paham, udah bosen bahkan ngedesain. Tapi selama aku bekerja ya, ya sebenarnya baru 2 tahun sih, belum 2 tahun. Saya tuh sebenarnya mempertanyakan gimana sih cara yang proper untuk menghitung pipe sizing ini menggunakan metode rasional. Karena eh, kebanyakan pekerjaan saya sekarang satu itu adalah tentang urban drainage. Yang kedua, kebanyakan karena time constraint dari project itu sangat sangat mendesak. Jadi terpaksa kita tuh ya udah segala hal yang bisa dilakukan dengan cepat kita lakukan dengan cepat. Tapi apakah itu benar? Apakah itu proper? Itu sebenarnya balik lagi ke antara modeler dan Tuhan yang tahu. Jadi, jadi ya ketika jadi pas aku udah ada downtime, waktu rehat sebentar, ya mungkin coba ngulik gitu. Dan ini adalah hasil kulikan aku. Udah baca-baca buku, baca standar, dimanapun itu berada, mau UK, US, Australia. Dan funny thing, hal yang lucu adalah ya kebanyakan mereka tuh kayak agak beda-beda gitu caranya. Jadi di video ini tuh aku bakal nyoba ada beberapa cara ya. Jadi satu pakai Colebrook-White equation, yang kedua pakai Manning equation, yang ketiga pakai software, pakai EPA-SWM gitu. Nah, sebenarnya nanti ya dipilih aja mana yang paling efisien, mana yang paling suitable buat kalian. eh atau mungkin ya bisa menggunakan lebih dari satu ya, biar saling cross check gitu. Dan disclaimer, sebenarnya ya, tapi ini akan dibahas lebih lanjut. Untuk metode rasional ini dan metode-metode yang tadi yang aku bikin, yang aku sebut, itu hanya untuk preliminary sizing atau ya quick diagnostic ya. Jadi yang cepat jadi sizing dan ini sangat-sangat konservatif. Itu yang harus tahu. Oke, em, jadi ada soalnya itu adalah dari buku Hydrology in Practice. Sebenarnya ini bukunya itu berbasis di UK, jadi akan berbasis UK, tapi untung mereka pakai satuan matriks juga ya. Nah, jadi ada satu, dua, tiga, empat catchment, 4 sub catchment yang masing-masing itu ada junction dan conduitnya, dan semua itu akan mengarah ke outfall. Dan ditanya menggunakan rational method, tolong estimate ukuran pipa untuk semua conduit menggunakan 1 year return period. Nah, dan di bukunya itu dikasih asumsi. Kalau itu asumsinya adalah yang pertama full bore condition. Jadi pipe-nya itu full capacity atau almost full capacity. Tapi hydraulic gradientnya itu sama dengan pipe gradientnya. Jadi kemiringan pipa sama dengan kemiringan hidroliknya. Nah, jadi itu mengatakan bahwa eh, itu adalah uniform flow. Jadi tidak bisa dibilang kondisi yang ini itu adalah non pressurized. Jadi hanya full gravity. Jadi air yang mengalir itu hanya diakibatkan oleh gravitasi. Ini akan berimplikasi ke apa? Nanti akan aku jelasin. Ini BTW mungkin
takutnya bahasanya terlalu tinggi. Ini tuh aku mengasumsikan teman-teman yang nonton tuh sudah at least belajar tentang hidrolika ya di kuliah. Jadi sedikit, sedikit review-review aja. Soalnya kalau jelasin dari awal juga sulit ya. Oke. Ini sambil kerjain, sambil di ini, sambil dijelasin. Walkthrough bareng lah istilahnya. Oke. Ya mungkin kalian kalau nontonnya sambil rebahan, sambil mau tidur, mungkin ini bisa dianggap sebagai ASMR. Oke. Ya, terus ada beberapa parameter yang asumsi. Jadi ada parameter kekasaran, KS. Tapi ini bukan kekasaran kekasaran Manning ya. Jadi KS ini berlaku untuk persamaan Colebrook-White itu, Darcy-Weisbach. eh, untuk roughness-nya, asumsikan smooth concrete. Terus V atau V Greek itu adalah kinematik viskositas, viskositas kinematik dari air. G itu kecepatan gravitasi, percepatan gravitasi, dan TL ini adalah time lag dari subbasin, subcatchment. Oke, nah ini juga dikasih rainfall intensity untuk beberapa return period, tapi kita hanya fokus untuk 1 year return period ya. Oke, nah jadi yang pertama dulu ya, CBW method. Ini aku bakal bikin copy 2 method. Oke, hal yang pertama dilakukan itu membuat tabel. Jadi mungkin kalian sudah tahu tabel-tabelnya, sudah tipikal sih ya. Oke. Jadi ini udah ada, sebenarnya ini udah kayak apa namanya, kayak acara masak. Jadi sebenarnya udah ada semua perhitungannya. Tapi ya ini biar biar cepet lah. Oke. Jadi ada 4 pipa. Pipa 1.0, 1.1, 2.0, 1.2. Nah, terus ada junction di tengah sini. Eh, Ini kita anggap aja kayak gini. Nah, yang pertama sebenarnya kita harus menghitung kemiringannya. Tapi karena di sini tuh nggak dikasih tahu invert level dari masing-masing eh, apa namanya manhole-nya, ya kita ini sebenarnya diberikan level difference-nya sih dari soalnya itu. Jadi level difference itu adalah perbedaan invert level dari hulu ke hilir antara dua manhole. Misalkan ini dua manhole ya. Nah, level difference adalah perbedaan antara level ya gitu. Oke. Level difference yang pertama itu diberikan 1 meter. Jadi perbedaan antara di junction manhole ini sama ini itu 1 meter beda tingginya. Pipe length-nya juga udah diberikan. Nah, jadi 65 meter panjangnya. Sekarang kita menghitung gradiennya. Gradiennya itu tinggal ya Y per X ya. Tuh, tannya lah. Ini biar nggak lupa teman-teman karena udah sibuk sama dunia dewasa. Oke, nah oke dan juga BTW ini tuh isi dari tabel-tabel ini sebenarnya dari bukunya urutannya gimana. Aku tuh cuman ngikutin, tapi cukup representasi kok. Oke. Nah, terus ini kita coba dulu trial pipe diameter. Jadi kita tebak dulu, tembak berapa diameter pipanya. Nah, terus kita ngitung apa kecepatannya. Nah, kecepatannya itu pakai Colebrook-White. Nah, jadi ini rumusnya. Tapi ini agak jelasin sedikit tentang penurunannya.
Mmm, oke. Jadi yang dipakai adalah modified Colebrook-White. Jadi persamaan yang paling dasar itu adalah ini. Sorry, salah angka. Oke. Sebenarnya untuk Colebrook-White equation ini tujuannya hanya untuk mengetahui friction factor dari sebuah aliran dalam pipa tertutup. Eh, dan untuk menemukan kecepatannya, sebenarnya ada beberapa adjustment gitu. Jadi dari rumus ini yang sebenarnya itu nyari F dengan cara iterasi gitu-gitu, kita masukin beberapa hal. Yang pertama, Reynolds number. Reynolds number itu sebenarnya kan angka non-dimensional yang menggambarkan apakah aliran tersebut laminar, turbulen, atau diantaranya. Nah, untuk pipa sirkular, Reynolds number itu diberikan sama angka ini. Oke. Nah, terus kita masukin juga Darcy-Weisbach equation. Nah, nah ini kita pisahin karena biar mirip kayak ini. Nah, ya udah jadi 1/akar F ya kita masukin ini ya. Set. Nah, em, biar enak, RE-nya itu kita ganti ke parameter yang kita tahu. Jadi RE-nya diganti ini 4VR per V. R-nya itu adalah hydraulic radius. Jadi luas penampang per apa namanya keliling penampang, perimeter penampang. Masukin set 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 das. Yes. Das. Nah, R-nya kita juga ganti karena yang kita tahu adalah diameternya. Jadi R-nya itu sama dengan D/4 untuk circular pipe at full capacity. Jadi masukin. Nah, jadi nilai V itu adalah -2 ini log bla 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 gitu. Dan parameter ini kita semua ada. Dan SF sebenarnya SF ini adalah kemiringan hidrolik. Tapi asumsi kita, oke, asumsi kita itu adalah hydraulic gradient equals to the pipe gradient and appropriate roughness. Jadi SF-nya tadi itu sama dengan kemiringan pipa. Jadi kita bisa langsung pakai nilai 0,015 ini. Oke. 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 Sorry, kebalik guys. Jadi X per Y. Oke. Nah, terus ini kok copy dulu deh biar. Oke. Mantap. Rumusnya lumayan panjang ya. Jadi aku bakal copyin aja. Aha. Yang atas itu adalah KS-nya. Yang kedua V-nya. Yang ketiga G-nya. Oke, mantap. Nah, terus kita masukin nilai Q. Q gampang ya. Q sama dengan luas dikali kecepatannya. Oke. Nah, luasnya ya diameternya ya. Tapi ya udahlah. Pi D kuadrat per 4. Oke, jadi itu. Jadi Pi per 4 D kuadrat ini dalam satuan liter per second. Ini based on bukunya ya, jadi nanti di adjust aja sesuai punya kalian. Oke, nah terus kita tuh menghitung time of flow-nya itu berapa. Jadi aliran dalam pipanya itu berapa? Berapa lama dari ujung ke ujung nih? Ini tuh sebenarnya berkaitan dengan waktu konsentrasi ya. Jadi definisi waktu konsentrasi kan ya sekalian deh nanti.
Jadi misalkan kita punya lahan, terus kita ada inlet atau apa ya, gorong-gorong deh, gorong-gorong. Gorong-gorong nyambung ke conduit ya, keluar. Nah, ada beberapa komponen untuk time of concentration. Jadi maksudnya time of concentration itu adalah waktu tempuh air hujan ketika nyentuh tanah sampai menuju outletnya sih, gitu. Jadi itu untuk untuk me, untuk menandakan ya intensitas hujannya itu berapa. Jadi di rumus Q sama dengan CIA ini, I-nya ini adalah intensitas saat waktu konsentrasi, gitu. Karena ini akan memberikan estimasi yang paling konservatif. Jadi maksud dari rumus rasional ini sebagai reminder ya, kan ini kan sebagai untuk debit puncaknya, debit puncak sesaat. Nah, kalau misalkan dari bukunya ya maksudnya ya, kenapa pakai uh, pakai TC? Sedikit menjelaskan. Nah, jadi kalau dilihat ya, eh karena kita menganggap alirannya itu adalah steady flow, alias kayak keadaan puncak, kita tuh mengasumsikan durasi of the storm harus setidaknya sama dengan time of concentration, agar estimasi debit yang diberikan itu tuh sudah yang paling top setop-topnya gitu. Jadi kalau dilihat tuh hidrografnya yang sebelah kanan ini itu dari yang ini naik ke atas nanti akan apa ya? Akan konvergen ketika mulai dari titik TC itu, time of concentration gitu. Ini BTW bukunya Butler and Davis ya, Urban Drainage. Eh, Mohon izin, saya masih miskin jadi pakai PDF. Eh, Janji kalau udah kaya beli. Ya gitu. Jadi yang dilihat itu adalah nilai maksimum flow. Terus asumsikan rainfall intensity itu adalah infinite duration. Jadi yang kita lihat tuh ibaratnya ya debit yang paling puncak banget, yang paling konstan dalam keadaan steady flow, steady state ya, gitu. And akan memberikan maximum flow ke catchment-nya. Sebenarnya ini tuh ya agak susah untuk dijelaskan secara fisik karena ya ini kan pendekatan yang paling apa ya, yang paling parah lah. Karena kan kalau dilihat ya, em, ya I kan milimeter per jam gitu. A kan kayak meter atau hektar gitu. Nah, ini kan satuan meter, satuan luas, satuan panjang, satuan luas per satuan waktu. Ini dimensional ya. Jadi itu ya benar-benar literally menganggap kayak I kali A adalah volume yang jatuh ke catchment-nya itu dalam waktu T gitu. Jadi literally persamaannya itu. Tidak ada atenuasi, tidak ada apa ya? Pokoknya sangat tidak physics based. Jadi literally em, panjang per waktu dikali luas sama dengan volume per waktu. Itu kan definisi debit. Dikasih C dah tuh. Biar biar apa ya? Biar nggak bisa disalahin kali. Gitu ya. Oke. Aduh terlalu banyak tangent ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi eh nah, ketika TC-nya itu, ketika menghitung TC tadi ya, yang paling waktu tempuh dari titik yang paling jauh, set masuk sini ke channelnya sampai ke ujung gitu. Oleh karena itu dibedakan jadi beberapa hal. Ada overland flow, ada channelized flow gitu. Tapi ada juga apa namanya eh shallow
shallow apalah itu. Jadi kalau dilihat, jadi waktu tempuhnya itu bisa dari apa namanya permukaan, lalu masuk ke channel, terus ke situ. Jadi total, jadi TC-nya itu adalah totalnya, gitu. Tapi kayaknya kita di sini tuh ya shallow-nya nggak usah dipertimbangkan. Shallow itu maksudnya dari yang permukaan masuk ke kayak bentuk apa namanya ditch gitu, ngalir di situ baru sebelum masuk ke channelnya gitu. Hitung-hitung TC, tapi kita ngelihatnya dua ini aja. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya di soal itu sudah diberikan untuk time lag dari catchment-nya. Jadi overland flow-nya itu sudah diberikan sekitar 2 menit. Yang kita hitung sebenarnya di sini adalah waktu konsentrasi di channelnya dulu gitu. Ya, ini gampang ya ngitungnya. Jadi ya, bentar. Dari kecepatan panjang dibagi T, T sama dengan bleh, L per panjang. L per kecepatan. Ya, sorry guys, ini agak gimana gitu ya. Oke, semoga kalian tetap betah ya. Oke, sorry, ini per second. Oke, dimintanya. Oke, dalam menit. Oke, mantap. Nah, tadi ya, time of concentration berarti overland ditambah channel gitu. Jadi mulai dari sini dulu, set. Nah, dari air paling ujung ke sini 2 menit kan, TL-nya tadi. TL 2 menit, masuk sini. Nah, di channelnya itu sekitar 0,8, 0,9 lah. Gitu. Jadi time of concentration-nya untuk subcatchment yang ini itu 2 menit plus 0,9 gitu. Itu guys, 0,85 sorry. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita ngitung intensitasnya. Oke. Tadi ya, jadi intensitas dalam rumus rasional itu harus memakai time of concentration gitu. Karena tadi dari grafiknya em, apa ya, jadi yang dilihat itu adalah debit runoff yang sudah paling max banget yang nggak bisa naik lagi gitu. Jadi di stopnya itu kira-kira di sini gitu. Ya kalau misalkan dalam realitanya dari kalau hidrografi beneran ya, ya kurang lebih misalkan nih hidrograf Q, T, TC-nya tuh ya ketika em, sudah mau puncak gitu. Sebenarnya bisa aja pada saat puncak dan bisa juga sebelum puncak, bisa setelah puncak. eh Kayaknya ada beberapa sumber yang aku baca tuh TC itu ya nggak harus di puncak sih, tergantung hujannya gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya. Bisa aja ya memang pada saat puncak ini sebelum ada receding time. Oke. Tapi intinya itu, TC itu adalah debit ketika ya udah sudah air sudah berkumpul, sudah concentrate di satu titik outletnya, gitu. Oke, banyak yapping ya, maaf ya guys. Oke, jadi kita ngitung ininya. Nah, ya ini kira-kira aja sih. Tapi ya ini kalian sebenarnya bisa pakai rumus IDF langsung. Tapi ini pakai ke time-nya. Tabel, which is fine.
Eh, sorry, forecastnya salah. Ini kan 0,8. Oke, 67. Set. Mantap. Nah, terus... Oke, ini maksudnya adalah yang A itu luas dari lahannya ya. Kenapa ditambah IMP? Itu tuh adalah impervious area. Ini aduh salah, belum lupa nyantumin. Jadi yang asumsi yang ketiga, nilai dari C-nya, jadi full impervious. Tapi nanti ya C-nya bisa kalian adjust, mau itu apa konstan atau tiap ini juga punya tata guna lahannya. Nanti dikasih uh, weighted average-nya. Jadi weighted average dari C itu jumlah dari C kali A untuk masing-masing subcatchment dibagi ini A-nya. Kalian boleh pakai ini. Oke, lanjut. Luasnya itu segini ya, 0,15 hektar. Nah, sebenarnya kita ngitung dulu Ki dari subcatchment itu berapa gitu. Jadi masukin aja rumus salah. Nah, rumus CIA. Nah, tapi CIA di sini tuh perlu beberapa adjustment. C-nya kan satu ya. C-nya satu. Rate of rain-nya kan IA. Nah, I-nya ini kan millimeter per hour. Kita tuh maunya liter per second. Jadi dibagi hour ke second 3600 sebenarnya ya. Terus milimeter ke liter itu 10.000 milimeter ke liter. Lupa. Bentar ya. Kan ini milimeter per jam kali hektar. Ya, hektar. Hektar itu meter kali 10 pangkat. 1 meter 100 hektar. Maaf ya guys. Oh ya, 10.000. Sorry. Nah ini kan 3.600 detik. Ini kan meter kali 1000. Nah ini ya coret, coret, jadi segitu. Nah meter kubik ke liter itu kalau nggak salah 1000 ya. Ah, sorry. Jadi liter per 1000 gitu. Ya, liter per 1000 dikali ini kan 1000 masih ada sisa 100. Ini mati. Jadi 100. 100 per 36. Ya, 1000 per 360 sama aja ya. Nah, ya jadi ini nggak sangat tidak step by step. Mungkin kalian uh, semoga mengerti ya. Ya intinya CIA lah, CIA tapi satuannya disatuin. Satuannya di adjust gitu. Nah, oke. Terus kita lihat ki puncak dari subcatchment-nya ini, inflow-nya ini itu lebih atau kurang dari ininya kapasitas pipanya.
28,1 sama 22. Oh, kelebihan. Oh no. Kita kasih if function aja di sini ya. Kalau ini kurang ini. Oke. Nah, terus ya memang tuh lebih baik kalau kita tuh kerjanya dari runut dulu, dari hulu ke hilir gitu. Jangan berantakan gitu. Oke. Nah, gimana kalau emang surcharge? Oke. Jadi surcharge itu ketika pipanya ini sudah melebihi kapasitas conduitsnya, alirannya sudah melebihi kapasitas sehingga naik ke atas gitu. Naik ke atas sampai manhole-nya bleber, banjir atau ponding. Itu surcharging. Kalau surcharging baru naik gitu. Jadi tapi belum tentu banjir. Tergantung tinggi dari manhole-nya itu sendiri. Kalau tingginya 10 meter mah tahu ya, mungkin nggak terlalu ini. Oke. Nah, gimana kalau emang surcharge? Ya kita ya, satu hal yang kita bisa adjust itu adalah diameter pipanya gitu. Nah, biasanya kan kita pipa itu ada diameter komersialnya. Jadi yang kita pilih itu mulai dari yang kecil, terus lompat ke diameter selanjutnya, selanjutnya. Karena kalau misalkan naiknya tuh per increment, misalkan naiknya cuma 5 mili, 1,5 mili gitu, itu capek gitu. Mending sesuai ukuran komersial aja biar emang ada ukurannya gitu. Kalau di soal itu sebenarnya 225 ukuran nextnya gitu. Ya udah kita copy aja dulu ya. Oh, sorry. Aduh, harus di... Oh, enggak sih. Oke. Oh, ini dipindahin. Oke. Nah, oke. Benar. Nah. Oke, ini belum diatur. Oke. 8,8. Nah, jadi ketika sudah dinaikkan nih diameternya jadi sekitar 22,5 cm sudah tidak terjadi surcharge alias aman. Itu ya. Oke. Nah, berarti ukuran ini itu 225. Nah, untuk pipa yang selanjutnya itu yang pipa 1.1 itu dikasih ininya 0,9 level difference-nya. Jadi tinggi ini sama ini bedanya 0,9 meter. Panjang pipanya itu 70. Gradiennya itu ya tadi 70 per ini ya. Oke. Oh, hmm, kenapa aku nulisnya ini ya? S-nya itu sama dengan 1 per ini tuh. Tinggal ini aja padahal ya. Ya per X. Ya udah nanti diubah. Males. Ya, ya oke, nggak apa. Nah, ya udah. Untuk diameter pipanya yang 1,1 ini lebih baik berapa kira-kira? Ya, karena yang di atasnya sudah 225, pas nih, ya berarti it only makes sense bawahnya itu harus at least sama dengan pipa yang sebelumnya. Jadi kita bikinnya 225. Lanjut. Oke. Nah, jadi kalau di pipa yang ini 1.1
Untuk time of concentration itu ada beberapa pilihan. Jadi antara memang dari awal sini, dari ujung, terus ke channel, terus baru ke sini dari channelnya, atau dari subcatchment yang ini aja, dari sini misalkan, masuk ke sini, terus baru ke bawah. Ini flow path 1, ini flow path 2. Nah, kira-kira flow path mana yang akan memberikan waktu konsentrasi yang paling lama? Jelas yang dipilih itu adalah yang flow path 1. Kenapa paling lama? Ya karena tadi ya, jadi kita tuh time of concentration tuh waktu tempuh paling lama aliran dari ujung ke outlet. Itu definisinya. Agar memberikan nilai estimasi debit yang konservatif. Oke, ya jadi untuk time of concentration-nya itu cukup time of flow ditambah time of concentration yang sebelumnya, gitu ya. Jadi ini satu yang overland atas, tambah channel di bawah aja, gitu. Oke, oke ada yang salah nih. Oh sorry, luas yang ini itu 0,1, tapi ditambah dengan ukuran sebelumnya. Jadi hujannya itu mengasumsikan alirannya itu ya dari atas sini, termasuk yang atas juga gitu, gitu ya. Oke, semoga paham ya. Jadi hujannya dari atas ke bawah, terus masuk ke catchment ini, gitu. Make sense, make sense. Oke, Oke, lanjut ke yang sebelah sini dulu kanannya. Dan kebetulan yang sebelumnya itu no surcharging ya. Oke, dikasih level difference-nya 1,5, pipe length-nya 60. Tuh. Nah, ini karena di hulu, jadi kita mulai dari 150 dulu aja, nggak apa-apa. Terus untuk time of concentration-nya mulai dari awal dulu, overland plus channel. Time of flow 62, 2,62. Nah, 2,62 itu, nah, di forecast dapat I-nya berapa? Iya, ini 0, luas areanya itu 0,2 hektar. Oke, tapi tetap surcharge ya. Jadi ukurannya harus diubah. Jadi segini. Tapi ini emang agak iteratif sih kalau emang manual. 0,4. Nah, ininya balikin ke sini. 2,4. Oke. Masih 0,2. No surcharge.
Oke, sekarang 1,2. Jadi yang 1,2 itu mengambil ada flow dari kanan sini, ada flow dari kiri gitu. Ini nanti akan berpengaruh ke ya ininya time of concentration ya gitu. Oke, eh, sorry. Ya udah, never mind. Oke, 300. 225 dulu, sorry. Jadi karena pipa di sini 225, ini juga 225, it only make sense kalau ini juga 225. Make sense ya, masuk akal. Oke, masukin 8, 1, time of flow ini. Oke. Nah, untuk time of concentration-nya berarti mengambil time of concentration dari atas gitu ya. Jadi dari atas ini set ke bawah juga, baru tambahin time of flow-nya gitu. Jadi time of concentration-nya ini itu adalah channel flow di 1.2 ditambah time of concentration dari 1.1 ya. Jadi asumsinya tuh ya dari overland flow dari paling atas masuk channel lagi terus ke bawah masuk channel gitu. Forecast lagi. Hmm, Nah, areanya berarti karena tadi kan subcatchment terus maju. Jadi karena subcatchment ini terpengaruh dari belakangnya, berarti ikutan juga tuh. Jadi dianggap jadi full kesatuan karena aliran itu dari atas. Aliran dari atas ngalir ke bawah, jadi satu kesatuan. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk yang 1.2 ini areanya kan 0,08 tapi ditambah sama aliran dari sini, sini, dan sini. Gitu ya. Oke. Jadi totalnya as a whole. Jadi 0,15 tambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,08. Gitu ya. Jadi memang secara arti fisiknya itu agak susah untuk dicerna ya. Jadi ini serba asumsi gitu. Kalau kita melihatnya hanya subcatchment-nya bagian atas, ya kita fokusnya hujan bagian atas. Lanjut ke bawah, karena di bawah tuh ada hubungannya dengan yang sebelumnya, berarti di-include tuh yang sebelumnya. Tuh makin ke sana makin nyambung. Jadi satu kesatuan gitu. Oke, bisa lihat di sini itu masih surcharge. Jadi kita ubah diameternya jadi 300. 3,0. Oke. Oke, kita rapihin. Oke. Nah, gitu ya. Jadi untuk pipe 1,1, 2 itu ukurannya 225 ya, yang membuat tidak surcharging.
Tapi karena 1.2 itu adalah kumpulan dari semuanya, ya mau gak mau harus lebih besar. Gitu deh, biar no surcharge. Oke. Nah, ini metode Colebrook-White ya. Oke, sebenarnya ini aku tuh ada beberapa catatan, tapi ya kita lanjut dulu em, ke metode yang software dulu, biar kita paham beberapa catatan tersebut. Oke. Nah, tapi ini kayaknya kalau yang software itu kita langsung aku showcase aja ya. Soalnya kalau bikin dari awal takutnya kelamaan. Tunggu. Oke. Hmm, oke, semoga udah terlihat. Jadi ini EPA SWM, EPA SWMM, EPA SWMM 5.2 ya untuk memodelkan drainase. Oke. Eh, udah berapa lama ini? Wow, 46 menit. Oke, jadi mungkin ini aku juga asumsikan yang menonton juga sudah lumayan paham dengan EPA SWMM. Kalau nggak paham, nanti boleh request tutorialnya dari awal, gitu. Nah, jadi yang aku lakukan di sini, jadi sebenarnya tuh kalau boleh dibilang ya, rational method di EPA SWMM itu sangat tidak bukan tujuannya sebenarnya. Karena di EPA SWMM ini ya memang sudah ada solver dari hidrologinya, dari hidrologi dan teman-temannya. Jadi memang apa ya, harus memang proses based kalau di sini, gitu. Tapi satu hal yang menarik adalah di software user manualnya itu ada reference manual. Jadi stormwater management model reference manual untuk hidrologi. Dalam sini tuh kayak dijelasin intrinsik dari hidrologi di SOMM tuh kayak gimana. Bahkan sampai bentar, penjelasan dari prosesnya, ada proses apa aja yang di-include dalam EPA SOMM, hubungan antara parameternya. Mungkin ini aku jujur baru tahu, baru baca full waktu itulah, ada waktu kosong. Jadi baru yang hanya di-include itu hanya infiltration, precipitation, evaporation, dan runoff. Masalah kayak HKMS mungkin ya, kayak canopy, surface, dan teman-teman itu direpresentasikan dengan depression. Depression, apa namanya, surface, depression storage, gitu. Jadi segala proses yang mengintersepsi air sebelum itu menjadi runoff atau infiltrasi itu direpresentasikan oleh satu hal saja, depression storage. Dan kalau bisa dilihat tuh nilai dari runoff ini ada hubungannya dengan parameter-parameter tadi yang bisa dilihat di mana ya? Ini. Jadi ada sensitivitas dari runoff volumenya. Jadi kalau misalkan areanya kita naikin, nanti runoff peak-nya naik atau volumenya turun gitu-gitu. Ini informasi yang sangat berharga untuk kita semua ya teman-teman. Aku ingin sharing ke kalian, kalau misalkan ada yang belum tahu, silahkan di-download. Ada di website mereka. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk kalibrasi. Jadi harus dimulai dengan knowledge-nya dulu daripada kita apa namanya kalibrasinya manual sendiri, ulang-ulang capek banget ya, gitu. Tapi itu bukan tujuan aku buka ini. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bagaimana cara kita mereplikasi atau approximate other runoff methods.
Jadi tadi ya, karena EPA SWMM itu adalah software yang berbasis physics atau process based model. Untuk runoff model yang memang berasal dari empiris, kayak misalkan apa namanya rational method, terus di sini juga ada SCS curve number atau unit hidrograph. Ini ada cara untuk mengaproksimasinya menggunakan parameter-parameter fisik yang tadi ya, gitu. Nah, untuk yang runoff coefficient itu cara itu gimana? Nah, jadi gini. Jadi yang pertama, persen impervious di catchment-nya itu dibuat 100 dikali nilai C-nya. Kan C-nya kan range-nya antara 0 sampai 1 ya. Karena ini bahasa adalah persen, jadi masukin aja misalkan 50. 0,5 tuh 50%, atau 0,8 jadi 80% gitu. Nah, terus set percent imperviousness with no depression storage to 0. Oke, jadi gini ya, kita lihat bersama-sama. Jadi tadi karena asumsinya itu C-nya sama dengan 1, persen imperviousnya 100. Oke. Terus persen zero area with uh, persen dari impervious area dengan zero depression storage itu dibikin 0. Artinya apa? Aku nggak bisa jelasin. Nanti kalau ada waktu ya. Taruh mana? Oke. Nah, terus assign the same depression storage depth to both pervious and impervious areas. Jadi nilai D store impervious sama D store pervious jadiin sama. Aku bikin sama dengan 5. Oke, dan slope sama width-nya nggak peduli. Nah, nilai Manning dari catchment-nya dibuat 0. Infiltrasi dibuat Horton. Jadi ini 0, 0 ya. Terus infiltration-nya Horton. Terus nilai dari maksimum dan minimum infiltration rate-nya itu harus sama. Antara jadi sangat besar untuk pakai rumus ini atau nilainya sama dengan F kalau mau pakai rumus ini. Tapi kan kita makanya yang atas ya. Jadi kita infiltrasinya nggak peduli, kita pokoknya ngelihat hanya direct runoff. Oke. Jadi aku bikinnya 1000, sorry, 1000 semua. Jadi ini udah set ya. Nah, lebih enak itu ketika eh eh, lebih enak itu kalau kita ngeset semua ini tuh di default, biar nggak usah repot-repot kalau misalkan subcatchment-nya banyak. Mana ya? Defaults, subcatchments. Nah, kita masukin ke sini nih. Jadi emang better kalau aku ya, biasanya kalau aku lakuin tuh default value yang tadi tuh untuk asumsi rasional tuh masukinnya di sini. Nanti kalau misalkan udah oke, baru kalau misalkan mau mulai lebih detail analisis hidrologinya, baru deh di otak-atik dah tuh. Tapi untuk as a start ini oke menurut aku. Oke, mantap. Oke, udah sih. Jadi gampang. Nah, tapi satu hal yang nggak di-specify di standarnya, reference-nya itu adalah time step-nya, gitu. Time step. Ya, routing modelnya, sorry. Nah, kalau aku bikinnya itu adalah routing model steady flow. Karena kenapa? Jadi aku lihat video ini nih. Mana ya? Bukan. Ini kalian harus subscribe ini sih. Ini tuh sangat membantu banget. Karena penjelasan dia sangat jelas. Dan memang khusus untuk hidrologi pemodelan. Ini oke. Saya endorse channel ini. Nah ini harus dilihat ya. Routing option di SWMM. Tapi untuk merangkum semua dari video itu sebenarnya, kenapa aku pilih steady flow? Karena steady flow ini mengasumsikan tadi satu uniform flow, sehingga non-pressurized. Karena non-pressurized, jadi apa ya? Sangat cocok untuk pemodelan debit sesaat.
atau yang memang tidak perlu ada hidrograf. Rasional kan tidak menghasilkan hidrograf ya, jadi cuma satu titik aja debit puncaknya itu berapa. Jadi kita ya asumsiin aja kayak hujan itu lama banget, terus em, apa namanya eh ya tadi ya, jadi debitnya itu akan berkumpul, akan naik terus nanti akan konstan jadi satu garis gitu. Dan itu ya keuntungan yang kedua adalah steady flow ini lebih cepat gitu. Karena ya dan kalau nggak salah itu hanya memanfaatkan momentum equation. Jadi tidak terlalu neko-neko, sangat cepat. Asumsinya sesuai dengan asumsi kita untuk pipe sizing. Dan ya cocok lah intinya gitu. Infiltration modelnya Horton, kalau ponding sebenarnya terserah sih. Sebenarnya kalau misalkan ponding itu kan kalau memang naik ke atas, akan naik nih, keluar dari manhole, itu antara memang terbuang volume loss atau ada ponding. Ini nggak pengaruh kalian mau milih apapun gitu. Nah, terus time step-nya sebenarnya tidak peduli. Jadi time step mau itu apapun, control rule, routing step itu nggak peduli berapa, karena ini steady flow, asumsinya konstan, jadi seketika. Oke, jadi ya udah, jadi settingannya ini ya guys. Oke, steady flow. Nah, terus climatology kita ignore, nggak peduli. Nah, rain gauge-nya itu aku bikin 1 jam, nggak ngaruh sebenarnya. Ini intensity, terus data source-nya time series. Nah, time series yang dipakai itu eh sorry, nilainya itu ini yang agak ya ini yang aku nggak suka nih, karena kalau misalkan kita balik ke tabelnya, eh, time of concentration-nya itu beda-beda setiap conduit, ya kan? Alhasil kita ngitung intensitas hujan itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kita mau terapin hal yang sama ke sini, itu susah. Jadi kita harus bikin satu nih, misalkan subcatchment 1, terus hujannya berapa, ya kan? Coba nih, terus gagal. Gagal, kita ubah diameter, hitung time of concentration lagi, running lagi, gagal lagi, nanti hitung TC yang baru, I-nya dibikin lagi yang baru kan capek ya. Jadi kalau aku tuh mikirnya ya udah kalau di model EPA SWM ini ya udah asumsiin aja nilai I-nya itu yang paling terbesar gitu. Nah, jadi sebenarnya langkahnya seharusnya ya, kalau menurut hemat saya, itu kita menghitung TC-nya dulu untuk semua. Jadi TC-nya dulu kita lihat nih mana yang paling ini, tanpa harus menghitung debitnya. eh, terus ya udah ketemu TC, itu asumsikan TC yang paling konservatif. I-nya akan menghasilkan I yang paling gede ya, karena I itu berbanding terbalik dengan TC. Jadi ya udah pakai yang itu. Ya udah konservatif, rational method dikasih ini semakin konservatif, tapi oke, aman dong, gitu. Kan untuk preliminary design, no problem. Oke. Em, jadi aku pakai 70. Tapi ini sebenarnya itu 70 tuh ya eyeball dari sini sih kayak oh ya udah paling gede itu berapa? Kira-kira ya 70. Bahkan 71 pun nggak apa-apa. Tapi itu aku pakai 70 karena itu ya deket-deket sama ini juga gitu ya. Oke. Jadi subcatchment-nya tadi ya parameternya hujannya itu kayak gini, samain 1 jam dan lihat tadi durasinya. Nah ini 6 jam. Meskipun TC-nya itu paling banyak kan cuma 4 menit nih tadi. Ya biarin gitu. Jadi kayak asumsikan kayak hujannya panjang banget. Jadi akan menghasilkan grafik yang kayak tadi nanti naik akan konstan nih gitu. Tapi karena ini steady state routingnya, grafiknya nggak akan kayak gini.
Nanti kita lihat ya, kita lihat bersama-sama. Jadi udah nih ya. Nah, untuk conduitnya, nah ini yang agak tricky ya. Ini untuk gambarnya biar aku hilangkan dulu. Nah, jadi ini aku gambar subcatchment gitu ya. Terus ada junction. Nah, tadi ya karena kita nggak tahu invert elevasinya berapa, yang ditahu hanya adalah perbedaan elevasinya antar dua titik, ya kita asumsiin lah ya. Aku tuh asumsiin yang paling tinggi di sini, invert levelnya itu 2,8. Terus ground level itu 4, jadi 4 meter ground level, terus invert levelnya dari manhole itu 2,8. Ya tinggal diturunin ke bawah. Misalkan nih, karena ini 2,8, terus perbedaan dari sini ke sini itu adalah 1 meter, di sini berarti 1,8 gitu. Max depth-nya samain aja, karena the ground level 4 semua, jadi 4 dikurang 1,8. 1,8 di, eh, dari sini ke sini itu 0,9, ya udah 1,8 dikurang 0,9 sama dengan 0,9 gitu. 0,9. Terus yang ke atas sini tuh kita kan perbedaan kan nggak tahu nih. Perbedaannya kan 1,5. Jadi 1,5 tambah 0,9 itu adalah 2,4. Tuh. Yang paling bawah itu 0,9. Jadi 0,9 terus ini 0 gitu. Ya terserah sih mulai dari mana. Eh, tadi kayaknya aku mulai dari bawah deh. Jadi dari bawah 0 terus naik ke atas gitu perbedaannya. Gitu ya. Terus udah dapat, jadi outflow-nya ke sini. Oh ya, sama kalau dari videonya itu, jadi steady steady flow routing model ini hanya berlaku untuk jaringan drainase yang mengarah ke satu outlet, atau nama lainnya itu adalah dendritic, tidak looping ya. Jadi akan turun ke bawah doang dan kebuang gitu. Oke. Tapi sebelumnya ini kayaknya udah aku bikin sih, tapi conduitnya aku jadiin 0,1 dulu. Oke, jadi semua itu udah ke setup. Dan kalau dilihat tadi ya, setupnya tuh sangat cepat. Jadi kita gambar subcatchment, masukin junction, atur elevasinya, terus masukin conduit. Nah, ini conduitnya kita tinggal masukin panjang, roughness tadi ya. Kita asumsikan karena ini konkret, tapi ini roughness manning nih. Jadi 0,012. Nah, ini masukin shape-nya. Jadi ini circular, maximum height-nya 0,1. Jadi kita asumsikan semuanya 0,1 dulu ya. Oke. Karena tadi 0,1. 0,15 ding, sorry. Kita select all, kita baru edit, conduit, shape, 0,15. No. Oke, semua sudah set. Oke, kita running deh. Bismillah. Oke, nah, oke. Nah, ini kenapa error tadi ya? Karena aku tidak mengklik allow ponding. Jadi air yang keluar dari sistem itu akan dianggap menghilang ke antah berantah. Kehilangan tersebut dianggap menjadi error continuity, jadi sekitar -1. Kalau misalkan kita allow ponding gimana, Mas Haikal? Oke, aku running ya. Sama aja, ding. Oke, sama aja. Mohon maaf. Oke, jadi kita asumsikan semuanya itu 0,15 dulu. Kita lihat nih reportnya, summary. Apakah ada flooding? Oh, ada flooding, guys. Terus ada surcharge juga pasti. Jadi semuanya surcharge ya, sesuai dengan Excel-nya tadi ya. Nah, jadi kita harus ubah nih semuanya.
Jadi kita ubah dulu dari yang paling atas. Kita tadi ubahnya berapa? Jadi 0,225 dulu ya. Kita running lagi, set. Kita lihat reportnya, masih ada yang flooding nggak? Ada, tapi yang conduit 1 itu conduit 1.0 itu udah nggak flooding gitu. Nah, kalau kita lihat nih di apa namanya penampang memanjangnya, jadi kita kasih titik dari sini, set plus plus outfall set. Nah, kita akan melihat linksnya di sini. Tapi better tuh ya kita set ini, save save profile ini biar kita bisa lihat di lain waktu. Aku udah ya, jadi aku nih di bagian kiri. Nah, ini penampang memanjang ya. Nah, apa karena tadi adalah steady flow, jadi animasi itu tidak akan terlihat begitu fantastis. Jadi ya sekedar tiba-tiba aja gitu debitnya gimana ya. Nih. Nah, tiba-tiba naik aja tanpa memberitahu. Tiba-tiba. Nah, ini jadi bisa dilihat yang baru survive itu baru pipa 1 ini, 1.0. Sisanya masih perlu diperbaikin. Nah, jadi kita gimana nih? Ya, kita ubah dulu dah di sini. Tadi kan 0,225 juga. Set, running lagi. Kita lihat summary-nya. Masih ada flooding nggak atau surcharge? Ada, tapi yang ini udah nggak ada. Yang 1.1. Oke, gitu deh. Sama sih, ini juga 0,15. Kita 0,15 diubah jadi 0,225 meter ya. Set, kita lihat. Oh, tinggal satu guys. Nah, jadi ini diubah berapa? Jadi 0,225 dulu deh. Sisa satu guys. Masih salah. Tolong. Ya udah kita ubah jadi 0,3. Tuh. Udah nggak ada. Aman semuanya. Gitu. Gitu caranya. Nih dah. Ini udah aman. Tapi juga nggak terlalu konservatif. Maksudnya nggak terlalu. Iya, jadi masih oke lah. Ngepas. Terus ini yang sebelah. Tadi kan kiri. Sekarang kanan. Gitu. Gitu, udah deh. Jadi pipe yang kita desain sudah oke menurut rational method gitu. Tapi menurut aku tuh ya pakai software enak sih, tapi tidak bisa di-trace. Yang bisa di-trace sebenarnya lewat Excel yang tadi ya. Gitu. Emang ada ininya apa? Six Seven. Ada trade off-nya lah gitu. Jadi memang tadi ya mau pakai intensitas yang paling tinggi pun juga akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Kalau misalkan pakai Excel kan lebih fleksibel tuh, mau gimana gitu. Tapi memang dasarnya EPASWM itu agak agak ini sih agak jadul tuh software nih. Ada sih software-software yang kayak memberikan apa ya data ujian itu lebih fleksibel banget lah. Ada pengalinya, ada apalah gitu. Tapi ini kan nggak ada. Jadi ya udah itu yang cara yang paling oke menurut aku tuh gitu. Oke, jadi untuk review, ini udah sejam. Jadi ini ada metode Colbert-White, mengestimasi menggunakan Excel. Terus ini ada metode dari yang software ya. Gitu. Nah, ada satu lagi yang tadi ya, kita kenapa nggak pakai Manning? Karena Manning itu sudah diketahui. Jadi mending kita pakai Manning aja. Gitu. Jadi ini yang kedua ini, itu atas dasar aku. Maksudnya aku yang
bukan mengembangkan lah, sombong banget sih. Em, aku yang propose gitu. eh nah, tapi caranya beda nih ya. Aku pengen ngitung TC-nya dulu, baru ngitung yang lainnya gitu. Jadi ini aku hapus. Hapuskan aku Tuhan, dia bukan milikku. Oke, kita kasih rumusnya dulu lah biar nggak bingung. A, R, S. S-nya pangkat 2/3. Ini pangkat 0,5. Bener ya? Bener sih. Oke, kita adjust rumusnya ya. Aku jamin akan lebih mudah. Oke. Nah, terus kalau pakai yang ini, kita pakai ngitung time of concentration dulu. Ini kita ignore ya. Em, Oke, nah time of concentration apa yang lumayan, yang tidak membutuhkan terlalu banyak data. Jadi aku pakai metode Kirby-Kirpich. Jadi Kirpich mungkin kita udah tahu ya rumusnya. Itu sekitar ini KL 0,77. Nah, tapi ini untuk channel. Ini mungkin yang orang-orang masih lumayan miskonsepsi ya. Jadi Kirpich itu sebenarnya untuk channel flow aja tuh, bukan merepresentasikan semuanya. Kadang-kadang ya yang memang kita pakai itu ya cuma satu doang ngitung TC-nya tuh. Padahal ada banyak banget caranya. Dan itu purely dari empiris gitu. Nah, jadi masih ada perlu ngitung overland flow-nya. Jadi ini pakai Kirby. Kenapa? Karena ya cuman pakai parameter overland flow length-nya. Jadi panjang flow path dari surface runoff dikali retardance coefficient yang ada di tabel ini, santai. Terus S itu ya slope dari ininya, subcatchment-nya. K-nya ya conversion coefficient gitu. Nah, oke, kita masukin ke sini. Ini dari Texas ya. Oke. Oke, nah ini gradiennya kita jangan Xperia ya. Aduh, kebalik banget. Ngapain kebalik-balik dah. Jadi orang tuh. Oke, kita ignore dulu yang lain. Oke, kita mulai 1.0 dulu ya. Nah, ini kan gradiennya segini, S-nya ya. S, ya, O lah, sorry. Nah, kita langsung kita ngitung TC-nya dulu ya, sorry. TC. Ngitungnya di mana ya? Sini aja lah. Ini aku namain aja deh. Ya, jadi ini subbasin 1, subbasin 2, subbasin 3, subbasin 4. Taruh mana ya? Subcatchment lah, sorry.
overland channel. Tuh. Nah, jadi untuk Kirby-nya itu nggak terlalu ngaruh sama luasnya. Jadi memang asumsi yang tadi 2 menit itu oke lah, apa berlaku untuk semua catchment. Make sense. Aku udah siapin ininya biar memberikan nilai 2 menit juga. Oke. 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 Aduh. Belum dihituin, maaf. Sorry. Oke, jadi semuanya 2 menit ya overlandnya. Terus channelnya itu, oh ini rumusnya, sorry. K-nya itu pakai 0,0195. 0,0195. L, L, L pangkat 0,77 S, ya, pangkat minus 0,385. Dengan menggunakan peraturan yang tadi, tadi ya kita mulai dulu overland plus channel. Tuh. Nah, tapi kayaknya emang lebih baik tuh kayak kita tentuin aja langsung nih. Kira-kira yang paling panjang gimana? Ya udah berarti kode. Aduh, ngeri banget. Kok horor sih. Ada ada penyusup, coy. Oke. Kok jadi takut sih? Ada. Oh, auto save keren siapa ya? Nakutin aja sih orang malam-malam jam 10 sih, tapi nggak apa. Eh, Oke, jadi TC-nya itu persen atau langsung ya 0,02. Iya sih. Benar-benar. Iya. Nah, TC-nya ini kita berarti sebenarnya, nih, maaf, jadi ketakutan. Sumpah gemeteran coy. Oke, ya udahlah. Jadi TCS-nya itu jadi dari overland 1, channel 1, channel 2, channel 4.
Karena dia paling panjang ya, langsung diasumsikan paling panjang. 9 menit bahkan tuh, sangat-sangat konservatif. Tapi oke. Wah, di atas ini ya. Hmm, iya kah? Minutes, meters, meters. 0,0195. Emang beda sih ya, emang beda cara estimasinya. Oh well, oke. Kita asumsikan aja berapa ya ini ya berarti. Ya udahlah. Ini kan waktu. Semakin kecil ya. Oke. Nah, ya satuannya udah bener sih. Oke, jadi kita nggak perlu ini. Oke, terus bahkan langsung aja. Terus kan tadi nilai R-nya untuk pipa kan D/4 ya. Hmm, iya, rumusnya bener gak ya? Lupa. Aman. 2/3/2. Oke. N-nya kita asumsikan 0,012 ya tadi. A-nya itu adalah... biar gampang. Milimeter. Bagus. N-nya kita asumsikan 0,12 tadi. A-nya ini, R-nya ini, S-nya ini. Ini kan meter kubik per second. Meter kubik per second dijadiin liter. Hmm, kali 1000. Bentar, ada yang janggal. P, Q. Ya, kita dalam meter kubik per second aja lah.
Ini nggak perlu. Ini sebenarnya udah nggak perlu juga. Udah nggak perlu juga. Nah ini baru. C-nya 1, C dikali I dikali A. Kali 0. Hmm. PD kan diameter 150. Ini belum dikaliin, coy. Maaf. Ya nggak sih, R-nya. Oke, ini semua dalam meter. Rumus CIA. Hmm. 0,278 ya. Nol koma dua tujuh delapan. Ampere per hour. Dari scoop. 0,00278. 0,00278. Masa iya sih? Iya sih. Hitung TC-nya. Set, 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 set. Oke. Ya, lebih kecil. Oke, oke, oke. Lanjut. Nah ini karena surcharge. Hah? Oke. 0,1. 0,1 tambah 0,15. Oke, no surcharge. Kan 150? Oh,
Berarti 25. Oke. Pipe nomor 2, 150. Bah, charge. 25. Nah, ini 0,15, misalkan 0,25. Ini masih 0,2, guys. Oh, berarti udah nggak surcharge. Dua 25 masih surcharge, coba ke 300. Gitu sih. Set, udah berapa lama nih ya? Oh, oke. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Jadi kalau misalkan pakai Colebrook White, em, Manning akan memberikan estimasi yang lebih kecil diameternya tuh. Sedangkan Colebrook White akan memberikan estimasi yang lebih besar. Tapi ini kemungkinan ya memang ada asumsi-asumsi yang memang apa ya perlu disebutkan sebenarnya. Jadi kan kalau untuk metode Manning ini TC-nya kan seragam tuh untuk semuanya. Jadi untuk intensitasnya itu akan memberikan estimasi yang lebih kecil. Kalau benar ya ngitungnya, itu kan 9, 9 ya, 4. Iya sih, iya. Hmm, berarti ya mungkin pakai Colebrook White sih, tapi minusnya itu adalah ya capek aja ngitungnya. Oke lah, nggak apa-apa. Em, jadi kurang lebih seperti ini tiga caranya yang saya ketahui. Kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi. Kita berdiskusi mana yang paling bagus, caranya, yang paling praktis, yang paling benar. At the end of the day, semua ini akan tergantung pada modelernya. Paling itu sih. Terima kasih. Nanti ini filenya dan termasuk file EPA swam-nya itu akan saya bagikan. Em, Nanti feel free untuk ngasih masukan. Atau bahkan pakai ini di pekerjaan kalian. Boleh. Bukan punya saya juga. Jadi ya, sharing-sharing aja guys. Oke, thank you. Aduh, klik mana ya? Oke.